Nama saya Untung Sabadi, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SD Gilur sudah 11 tahun, dan saat ini saya akan melakukan uji kinerja mengajar kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Siang. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya sehat, kuat, tidak kurang suatu apa. Karena keadaan masih di lingkungan kita masih terjadi wabah COVID-19, maka kita harus selalu berhati-hati menjaga protokol kesehatan ya. Sering mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bepergian jika tidak sangat penting. Begitu ya. Baik, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa lebih dahulu. Silahkan kameranya di-on-kan, kemudian Lila memimpin berdoa. Silahkan Lila. Iqbal, Amai, kawan-kawanku, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semuanya sudah sarapan ini? Sudah. Sip. Kita kemarin telah mempelajari apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Gitu ya. Baik, silahkan disiapkan bukunya, alat tulisnya ya. Ayo kita berusaha untuk selalu disiplin agar di waktu yang akan datang cita-citamu akan tercapai. Baik, sudah disiapkan LKPD yang tadi Pak Guru sudah bagikan. Materi ajar juga tadi sudah bisa di grup WA. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Makro hidup. Baik. Sebelumnya agar kita bersemangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional dahulu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, patriot proklamasi, setiap Pancasila bersama rakyat
Tidak di bangsa ayu maju Ayo, 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 Terima kasih. Lihat, Tujuan Pak. pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri secara rinci. Begitu anak-anakku, LKPD dan materi ajar Pak Bardi sudah kirimkan. Mari kita lanjutkan. Ini yang kita pelajari waktu pertemuan kemarin. Tumbuhan apa ini? Jagung. Jagung. Ya, betul sekali. Siapa yang masih ingat bagaimana cara perkembangbiakan jagung? Oh ya, silahkan Amai. Jagung berkembang biak secara generatif. Cara pertumbuhan jagung dengan menanam biji jagung yang sudah tua. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, petani dapat memanen buah jagung. Betul sekali. Jagung itu berkembang biak dengan cara generatif. Dan biji yang sudah tua akan bisa tumbuh menjadi pohon jagung yang baru jika ditanam. Coba sekarang, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Betul sekali. Ya, jadi perkembangbiakan generatif itu terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan, atau ada terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lanjutkan. Tidak semua tumbuhan itu berkembang biak dengan cara generatif. Baik, ini yang ada di sini nih gambar apa? Siapa yang belum pernah melihat ini gambar apa? Singkong, Pak. Siap. Singkong, Pak. Iya, singkong. Siapa yang belum pernah makan singkong? Oh, sudah. Pak. Pernah, Pak. Ya, sip. Siapa yang suka singkong? Saya, Pak. Oh ya, bagus sekali. Ya, pada umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan yang kita makan membuat tubuh kita menjadi sehat. Menurut pendapatmu, apakah cara perkembangbiakan singkong atau ketela pohon ini sama dengan jagung? Singkong adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Luar biasa, Mbak Fafa sudah membaca bahan ajar ya? Wah, luar biasa. Betul sekali Mbak Fafa. Tepuk tangan untuk Mbak Fafa. Jadi singkong memang berkembang biak secara vegetatif. Jadi kalau tadi jagung itu berkembang biak secara generatif, terjadi penyerbukan dan pembuahan, maka di singkong ini tidak terjadi. Begitu ya?
Bisa dimengerti kah anak-anak? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kalian luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya? Ini Pak Guru sudah siapkan ada beberapa jenis tumbuhan. Nah, masing-masing kelompok membahas tentang buah-buahan, sayuran atau tumbuhan yang Pak Guru kirimkan ke grup WA kalian. Silahkan didiskusikan. Sayuran ini apakah namanya? Kemudian bagaimanakah cara perkembangbiakannya? Nah, setiap kelompok berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Waktunya 5 menit. Setelah itu masing-masing kelompok menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya di room ini. Teman-teman saya sudah mengirim semua, Pak. Oh ya, oke. Oh iya, ini sudah terjadi diskusinya. Ini kelompok A sudah, wah diskusinya ramai sekali. Kelompok D, wah banyak sekali diskusinya. Kelompok C juga, wah ramai sekali. Baik, coba kita lihat ya. Kita lihat diskusi kelompok A. Coba lihat apa yang didiskusikan. Oh, ini ditulis ya. Agnes menulis jawabannya tadi. Ini buah kelompok A ini sayuran atau buah apa ini? Ini diskusinya. Sayuran, Pak. Sayuran ya. Ya, bagus Mas Uzi. Ini kelompoknya ini Mas Agnes, Ariska, Danu, Mas Uzi. Ini diskusinya seru sekali ini. Mbak Agnes menuliskan jawabannya, Mbak Ariska juga, Danu juga, Mas Uzi juga. Wah, luar biasa. Wah, sudah disiapkan tadi ya. Tadi dibagikan didiskusikan ya, bagus sekali. Wortel bermanfaat untuk kesehatan mata, bagus sekali. Baik, kita lihat kelompok B. Ada siapa di kelompok B? Ada Mbak Lila. Ya, ini ada 2 juga kelompok B. Oke, singkong berkembang biakan secara vegetatif. Wah, ini keren sekali. Singkong berkembang biak secara vegetatif. Ada singkong tuh ini. Oh, ini singkong ya? Oh ya, keren ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Boleh Mbak Agnes, boleh Mbak Rizka, boleh Mas Danu, boleh Mas Fauzi. Silakan. Bisa, Pak. Oh ya, silakan Ariska, sampaikan. Ini apa? Ini sayuran atau buah apa? Kemudian cara perkembangbiakannya bagaimana? Mas Uzi, ayo sampaikan Mas Uzi. Ini jawabanmu sudah bagus sekali. Mangga berkembang biak secara generatif, kawin dengan penyerbukan pada bunganya. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik stigma. Wah, bagus sekali Mas Uzi, bagus sekali. Baik, ini Mas Uzi yang mangga. Siapa yang menyampaikan yang satu lagi? Yang satu lagi apa tadi? Buah atau sayuran yang satunya? Wortel berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Wortel berkembang biak secara generatif dengan cara menghasilkan bunga dan mengalami pembuahan menjadi biji. Kelompok B, Mas Amriza, Mbak Diah, Mbak Mesa, Mbak Rajwa, Mas Rizal. Silahkan siapa yang akan menyampaikan. Singkong perkembangbiakan secara vegetatif. Buatan yang dilakukan dengan cara memotong batang suatu tanaman atau ranting yang ada mata tunasnya. Kemudian menanam potongan batang atau ranting tersebut. Jadi tanaman singkong berkembang biak melalui setek batang. Baik. Oke, bagus sekali Mbak Lila. Oke, bagus sekali. Kemudian satu lagi apa itu? Tomat. Tanaman Ya. tomat berkembang biak secara generatif atau melalui biji. Maka perbanyakan bibit tomat dilakukan dengan bijinya. Bagus sekali. Jadi ini singkong atau ketelapor ini
berkembang biak secara vegetatif buatan. Karena kenapa disebut vegetatif buatan? Ya, ini ada campur tangan manusia. Pohonnya, batangnya dipotong, kemudian ditancapkan lagi ke tanah, maka akan menjadi tumbuhan baru. Kelompok C, mana kelompok C ya? Ini dia. Kelompok C ada Mas Bima, Mas Rangga, Mbak Ria, Mbak Cindy, Mbak Safa. Ya, silahkan siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok C? Siapa nih, Mbak Cindy? Baik, silahkan Mbak Cindy, silahkan, ayo. Bawang merah berkembang biak secara vegetatif. Jambu berkembang biak secara vegetatif dan geratif. Betul sekali, tadi sudah disimpulkan oleh kelompok C, bawang merah berkembang biak secara vegetatif. Kemudian jambu berkembang biak secara Vegetatif dan geratif. Oh, jadi kalau jambu bisa dua ya, bisa vegetatif, bisa generatif. Baik, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Luar biasa, anak-anakku yang hebat, diskusinya luar biasa. Kelompok D ada Adelia, Amei, Denis, Iqbal, Olivia. Silahkan siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi kamu. Wah, ini diskusinya bagus sekali, ini sudah ada banyak gambar di sini. Wah, keterangannya panjang sekali Adelia. Ya, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Adel atau Ame atau siapa? Silakan. Jahe berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Bagus sekali. Lanjut. Sebelah kanannya. Cabai berkembang biak dengan cara generatif. Ya, bagus sekali. Baik, ini sudah kalian bisa menyimpulkan masing-masing. Yang sebelah kiri ini jahe berkembang biak secara, yang kiri berkembang biak secara vegetatif, yang sebelah kanan cabai berkembang biak secara generatif. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan, hasil diskusinya luar biasa. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada yang berkembang biak secara generatif. Selanjutnya, nah ini dia. Baik, sudah terlihat di layar, ada gambar apa ini? Daun pisang. Iya, daun pisang. Bagus sekali. Mas Uzi, apakah tulisan di sebelahnya ini terlihat? Terlihat. Mas Uzi, baik. Oke, Mas Uzi, silahkan dibaca, Mas Uzi. Perkembangan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Ya. Terima kasih Mas Uzi. Bagus sekali. Sudah dibacakan tadi perkembangbiakannya secara vegetatif. Tadi sudah disebut oleh Lila, tanpa terjadi pembuahan atau peleburan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif ini perhatikan dapat terjadi secara alami maupun buatan. Begitu ya. Jadi vegetatif itu ada dua, yang satu alami, yang satu buatan. Ini lebih jelasnya. Siapa nih? Agnes bisa lihat ini di layar? Bisa, Pak. Silahkan dibacakan, Agnes. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1 tunas, 2 umbi lapis, 3 umbi batang, 4 umbi akar, 5 geragi, 6 akar tinggal, rizom, 7 spora. Iya, bagus sekali. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, terjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang vegetatif alami ini ada 7 macam ini.
Kalau ini gambar apa yang di sini nih? Jahe. Jahe berkembang biak tidak secara kawin atau bukan generatif. Tapi jahe ini berkembang biak secara vegetatif. Vegetatifnya tidak terjadi campur tangan manusia. Jadi ini vegetatif alami. Nah, dari vegetatif alami dari 7 macam ini, yang berapakah jahe itu? Jahe berkembang Silakan. biak dengan cara rizoma. Iya, keren sekali. Jahe Tepuk tumbuh tangan dari untuk- rimpang. Iya, bagus sekali. Jadi, jahe tumbuh dengan rizoma atau akar tinggal. Baik, ingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Ini secara vegetatif alami. Kemudian ada secara vegetatif buatan. Tadi Lita telah mencontohkan singkong atau ketela pohon itu tumbuhnya dengan vegetatif buatan, yaitu dengan cara setek. Jadi batangnya dipotong, kemudian potongan batang itu ditanam atau ditancapkan lagi ke tanah, maka akan menjadi tumbuhan baru. Siapa yang bisa membaca di layar ini? Saya. Oh, silakan Mas Susi. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Cangkok, 2. Setek batang, 3. Setek daun, 4. Merunduk, 5. Tempel okulasi, dan 6. Menyambung. Ya, bagus sekali Mas Uzi. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian tadi ada buah jambu, bisa berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Ini jambu dikatakan berkembang biak secara generatif. Ini kalau jambu ini menghasilkan biji. Nah, biji-biji ini terjadi diawali dengan proses penyerbukan di bunga jambu. Jadi jambu itu ada bunganya, kemudian terjadi penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan maka terjadi pembuahan. Setelah pembuahan maka terjadi bakal biji dan bakal buah. Nah, setelah berkembang, setelah tumbuh menjadi buah yang masak yang di dalamnya ada bijinya. Siapakah yang pernah makan jambu? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, sudah pernah semua ya? Ya. Apakah di dalam jambu itu ada bijinya? Ada. Ada. Bagus sekali. Ya, jadi biji jambu itu perkembangbiakan secara generatif. Kemudian cara perkembangbiakan secara vegetatif bagaimana jambu ini? Yaitu secara vegetatif buatan. Bagaimana caranya? Dicangkok. Baik, kita lanjutkan. Ini ringkasannya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 cara. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Ini di layar ada. Kemudian generatif ini, ya, ini terjadi penyerbukan. Di mana terjadinya? Pada bunga. Nah, tumbuhan yang ada bunganya kemudian terjadi penyerbukan atau polinasi, kemudian setelah terjadi penyerbukan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, kemudian dari pembuahan itu akan menjadi buah dan biji. Kemudian secara vegetatif itu ada 2, secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Yang secara vegetatif alami ini tadi sudah dibahas tadi ini, dan mempelajari spora, tunas, umbi, akar tinggal, geragi. Yang buatan ada stek, mencangkok, merunduk, dan seterusnya. Baik, di LKPD ada tugas 2. Nah, tugasnya mengamati lingkungan di sekitarmu, kemudian berilah contoh tumbuhan sesuai dengan perkembangbiakannya. Nah, jadi anak-anakku, carilah tumbuhan di sekitarmu dan masukkan di tabel ini, di kolom ini, bagaimana cara pertumbuhannya, cara perkembangbiakannya. Misalnya ini ada
nangka, buah nangka. Apakah anak-anakku ada yang belum pernah melihat nangka? Pernah, Pak. Pernah ya? Baik, Pernah, nangka Pernah, itu Pak. cara perkembang, ya bagus sekali. Nangka cara perkembangbiakannya bagaimana? Apakah vegetatif, apakah generatif? Nah, ini nanti kalian masukkan di LKPD yang tugas 2. Dibacakan yang sudah selesai, apa saja? Coba. Cara perkembangbiakan vegetatif alami. Apa buahnya? Membelah diri ganggang hijau. Membelah diri ganggang hijau. Mas Rizal dapat bisa tahu dari mana itu agar teman-temannya juga bisa belajar? Browsing, Pak. Oh, dari browsing. Oh ya, tidak apa-apa, boleh saja browsing ya. Baik, Amei Violita mengangkat tangan. Silahkan Amei. Cara perkembangbiakan vegetatif alami. Spora, contoh tumbuhan jamur. Baik sekali, vegetatif alami. Tadi apa tadi? Spora, tumbuhannya contohnya jamur. Bagus sekali. Bagus, terima kasih anak-anak hebatku. Oke, tugas 2 sudah ya, nanti diselesaikan. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini, ayo membaca. Nah, ini silahkan kalian baca. Ya, setelah dibaca, kemudian tentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf, paragraf 1, paragraf kedua, paragraf 3, paragraf 4. Kemudian isikan di LKPD 3. Nah, baik. Ini yang tugas 2 tadi, nanti dilengkapi ini ya. Kemudian tugas 3 ini. Nah, ini tugas 3. Tumbuhan sumber kehidupan tadi, ide pokoknya diketahui, kemudian dituliskan masing-masing ke kolom-kolom ini, ke kotak diagram ini. Baik, untuk selanjutnya, setelah ide pokok paragraf 1 sampai 4 itu kalian tuliskan. Kemudian dari ide pokok ini kalian ungkapkan kembali menjadi sebuah cerita menurut bahasa kalian sendiri. Saya sudah selesai semua, Pak. Sudah selesai? Baik, Cindy. Ya, silahkan Cindy menyampaikan ide pokok paragraf 1. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Coba kita lihat materi ajarnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Tadi Cindy sudah menyebutkan bahwa ide pokok paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Betul sekali, Cindy. Tepuk tangan untuk Cindy. Ame tadi angkat tangan. Baik, Ame akan menyampaikan ide pokok paragraf 2, silahkan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, terima kasih. Jadi ini paragrafnya pendek-pendek ya. Kita masih mudah ini menentukan ide pokoknya. Kemudian yang paragraf 3. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Oh ya, bagus sekali. Oke. Baik, tadi sudah disebutkan isi atau ide pokok dari 4 paragraf itu. Kemudian tinggal kalian menyampaikan kembali, menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri menjadi sebuah cerita. Baik, sekarang kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Baik ini. Nah, sekarang kita sudah hampir di akhir pembelajaran. Coba apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang paling menarik dari yang kalian pelajari hari ini? Mengenal tumbuhan vegetatif dan generatif. Oh, bagus sekali, Lita, mengenal tumbuhan vegetatif dan generatif. Ya, jadi yang kita bahas tentang tumbuhan
vegetatif, tetapi tadi dihadirkan contoh-contoh tumbuhan yang bukan vegetatif ya. Ya, bagus sekali. Ada yang mempunyai ide yang lain, ada yang suka yang lain, yang menarik yang bagian yang lain? Mas Uzi? Tumbuhan. Tumbuhan, baik. Baik, apakah ada yang masih membingungkan anak-anakku? Tidak. Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, terima kasih. Baik. Kemudian apa yang kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Ya, bekerja sama dengan orang tua, bisa berdiskusi dengan orang tua, melihat, mengamati tumbuhan di sekitar rumahmu, kemudian pilihlah tumbuhan-tumbuhan mana yang berkembang biak secara vegetatif. Nanti silahkan dituliskan ya, ditulis ya, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Baik anak-anakku, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku, tetap bersemangat sampai akhir. Ayo kita nyanyikan lagu Gundul Paco. Silakan kameranya dibuka. Ayo. 1, 2, 3. Gundul Pacul, pacul, kumbelingan. Di pakul, kumbelingan. Wakul glempan sekane jatan sawadan. Baik, terima kasih anak-anakku. Tetap bersemangat sampai akhir pembelajaran. Diingatkan kembali agar anak-anak selalu makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan mematuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat, tidak terkena penyakit wabah itu. Baik, akhirnya kita sudah sampai akhir pembelajaran. Silahkan Mas Iqbal memimpin berdoa. Mari kawan-kawanku kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah Amin. Berdoa cukup. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih anak-anakku, tetap bersemangat sampai akhir. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan Ya, datang. Pak. Jangan lupa Ya, Pak. tugasnya Ya, Pak. diselesaikan ya. Pak. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum Waalaikumsalam Ya, juga kameranya kita warahmatullahi berdua. wabarakatuh. Pak, di desa.